Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai pengikut-pengikut yang selalu berusaha untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, masih meneruskan pembahasan kita tentang berbagai hal yang berkenaan dengan mandi ya. Jadi di kita umat Islam ini, mandi itu bukan hanya anjuran, bukan hanya mubah, bukan hanya kebaikan-kebaikan yang sudah kita sampaikan. Ada hal yang lebih penting, bahwa Islam ini mewajibkan untuk mandi ya. Jadi ada 6 penyebab yang menjadikan kita ini wajib untuk mandi, apapun itu kondisinya ya. Apakah badan kita dirasa masih bersih, tetapi kalau salah satu dari 6 penyebab ini terjadi pada kita, maka kita wajib untuk mandi ya. Di Islam kita mengenal ada sunnah-sunnah mandi, sudah kita sampaikan. Justru hal yang paling vital ya, karena ini kewajiban dan berhubungan dengan ibadah lain ya. Jadi kalau yang sunnah ini kan ketika kita tidak menjalankan, kita masih boleh ya. Termasuk sebentar lagi kita mau Idul Adha ya, kita disunahkan untuk mandi sebelum kita sholat Idul Adha. Tetapi kalaupun kita tidak mandi, kita masih bisa melakukan sholat Idul Adha. Lain halnya jika itu hal yang wajib ya. Jadi 6 penyebab mandi wajib ini wajib kita ketahui ya, bagi kita yang mengaku ya sebagai bagian dari umat Islam, bagian dari yang sudah menentukan pilihan ya, Islam sebagai pilihan, sebagai way of life di dalam hidup kita. Apa itu penyebab yang diwajib yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah berhubungan intim ya. Tentu konteksnya adalah berhubungan intim ya dengan pasangan yang sah ya. Suami istri yang melakukan hubungan intim maka diharuskan untuk melakukan mandi wajib setelahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, maksudnya menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Hadis riwayat Bukhari nomor 291 dan hadis riwayat Muslim nomor 348. Bahkan jika keduanya hanya bermesraan tanpa keluar mani pun tetap diwajibkan untuk mandi wajib. Seperti dalam riwayat Muslim terdapat tambahan walaupun tidak keluar mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah SAW bersabda,
aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini. Yang dimaksud adalah Aisyah, namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim nomor 350. Ya. Kemudian penyebab yang kedua adalah keluar air mani. Ya. Dalil bahwa keluarnya mani diwajibkan untuk mandi adalah firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu junub maka mandilah. Secara bahasa junub berarti jauh, sementara secara istilah junub yakni keadaan seorang yang mengeluarkan mani atau sehabis hubungan intim karena orang tersebut tidak boleh mendekati sholat, mendekati masjid, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya, penyebab kita wajib mandi adalah mimpi basah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 236, Tirmidzi nomor 113, dan Ahmad nomor 256. Ya, Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan. Juga terdapat dalil dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Ummu Sulaim, istri dari Abu Thalhah, datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika dia melihat air. Hadis riwayat Bukhari nomor 282 dan Muslim nomor 313. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas berkata, pada saat itu diwajibkan mandi ketika melihat air mani dan tidak disyaratkan lebih dari itu. Hal ini menunjukkan bahwa mandi itu wajib jika seorang bangun lalu mendapati air mani itu, baik ia melakukannya ketika keluar atau ia tidak merasakannya sama sekali. Begitu pula ia tetap wajib mandi baik ia merasakan mimpi atau tidak, karena orang yang tidur boleh jadi lupa apa yang terjadi ketika ia tidur. Yang dimaksud dengan air di sini adalah air mani. Ya. Kemudian penyebab yang keempat, ya, yang menjadikan kita wajib untuk mandi adalah keluarnya darah haid dan nifas. Tidak sah sholat dan puasa seseorang muslimah jika mereka belum mandi wajib setelah haid dan nifas. Begitu pula wanita muslim yang telah menikah juga belum boleh disetubui suaminya jika belum mandi wajib setelah haid dan atau nifas. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Yang dimaksudkan dengan apabila mereka telah suci adalah apabila telah mandi. Dalil pendukung lainnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata pada Fatimah binti Abi Hubaisi, apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kemudian penyebab mandi wajib yang kelima dari 6 sebab mandi wajib adalah mu'alaf. Saat seseorang memutuskan untuk memeluk Islam atau mu'alaf, maka wajib baginya untuk mandi besar. Hal ini didasarkan pada hadis Qais bin Ashim. Ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
aku ingin masuk Islam. Lantas beliau memerintahkan aku mandi dengan air dan bidar. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hukum asal perintah menunjukkan wajibnya. Kemudian yang keenam, ya, alasan seorang muslim harus mandi adalah berkenaan dengan jenazah. Kematian bagi seorang muslim itu menyebabkan wajib mandi. Nabi SAW telah memerintahkan untuk memandikan jenazah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah. Ia berkata, Nabi SAW mendatangi kami dan ketika itu kami sedang memandikan putri beliau. Lalu beliau memerintahkan, mandikanlah 3 atau 5 atau lebih daripada itu jika memang perlu dengan bidara, dan di akhirnya diberi kapur barus. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud putrinya di sini adalah Zainab. Zainab ini yang menikah dengan Abu al-Ash. Adapun yang mati syahid tidaklah wajib dimandikan karena berdasarkan hadis Jabir yang mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan mereka yang meninggal dunia pada perang Uhud dengan darah-darah mereka dan tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1343. Demikian 6 penyebab yang menjadikan kita ini wajib untuk mandi, ya. Karena kalau kita tidak mandi maka kita tidak sah ketika melakukan, terutama adalah melakukan sholat. Dan sholat itu wajib kita ada 5 kali, ya. Itu tadi yang pertama adalah karena berhubungan intim, ya, keluar air mani, ya, kemudian mimpi basah, keluar darah haid dan nifas, ya, mu'alaf, dan yang terakhir adalah ketika manusia kemudian meninggal dan menjadi jenazah, maka dia wajib, salah satunya adalah wajib untuk dimandikan, ya, yang dilanjutkan dengan dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, kan gitu, ya. Demikian berkenaan dengan 5 penyebab kita harus melakukan mandi besar, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pengetahuan ini nampaknya umum, tetapi kadang-kadang di banyak hal, banyak juga saudara-saudara kita yang mungkin pernah tahu, pernah belajar, tetapi sifatnya reminder. Jadi kenapa ini tidak saya taruh di depan, ya, jadi karena kadang-kadang kita merasa ini sudah menjadi pengetahuan umum, ya, tetapi ternyata ketemu juga banyak saudara-saudara kita yang pernah tahu mungkin, tetapi kemudian melupakan ini, ya, sekedar untuk mengingatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.